warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan melakukan wawancara eksplorasi penyebab masalah di sekolah saya dengan narasumber kepala sekolah yang bernama Bu Bekti Dwi Rahayu SPD SD. Berikut hasil wawancara. Kali ini saya akan melakukan wawancara sama Ibu mengenai masalah yang sudah saya identifikasi dari pembelajaran yang ada di sekolah ini. Untuk pertanyaan yang pertama, dengan adanya berbagai media belajar yang menarik, seharusnya minat belajar siswa tinggi, namun kenyataannya minat belajar siswa masih rendah. Terbukti siswa kurang antusias dalam pembelajaran. Biasanya itu penyebabnya dan faktor-faktor lainnya itu seperti apa sih? Kalau menurut saya mungkin karena saat ini anak sering sekali bermain HP di rumah, jadi untuk kegiatan belajar kurang, sehingga kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan mungkin juga si guru itu kurang tepat dalam penyajiannya, kurang menaruh murid, kurang memperhatikan dari materi yang diajarkan oleh guru. Tapi masalah pokoknya adalah karena orang tua kurang perhatian. Karena kebanyakan di sini orang tua berangkat kerja pagi-pagi sekali, jadi anak tidak tersentuh oleh orang tua. Mulai bangun tidur tidak ketemu orang tua, jadi orang tua tidak bisa mengarahkan, sehingga berangkat sekolah tujuannya hanyalah ingin seperti teman-teman di sekolah. Itu ya. Sekarang pertanyaan yang kedua ya, mengenai masalah yang kedua, yaitu dengan adanya sumber bacaan yang memadai, seharusnya kemampuan membaca siswa kelas 4 juga harus tinggi. Sekurang-kurangnya bisa untuk membaca dengan benar dan lancar. Namun masih terdapat siswa yang belum bisa membaca dengan benar dan lancar. Faktor penyebabnya biasanya itu apa ya Ibu? Tadi sudah saya katakan di depan, kalau anak di sini itu mulai bangun tidur sudah tidak tersentuh orang tua. Yang saya katakan tadi adalah orang tua langsung bekerja, karena latar belakang di sini pertanian, jadi langsung ke sawah, terus bekerja di pabrik. Jadi anak tidak ada semangat untuk latihan belajar, dan mungkin kalau malam dia hanya banyak nonton televisi, sehingga minat untuk belajar kurang. Sekarang masalah yang ketiga, yaitu metode belajar berhitung kan sudah semakin banyak dan variatif. Namun siswa masih kesulitan menyelesaikan soal matematika, terutama materi pecahan pada kelas 4. Faktor penyebabnya apa itu? Faktor penyebabnya kemungkinan adalah anak seusia kelas 4 itu kurang bisa istilahnya membayangkan soal-soal pecahan. Dia baru konkret untuk bilangan-bilangan yang utuh. Jadi untuk pecahan dia harus berpikir 2 kali, karena kemarin juga dengan adanya virus corona yang anak-anak belajar sendiri di rumah, mungkin juga kurangnya perhatian dari orang tua, anak kurang tersentuh oleh guru, jadi anak belajar sendiri. Kemungkinan juga HP itu hanya digunakan untuk permainan, sehingga untuk pecahan kurang mengerti secara detail. Sekarang permasalahan yang keempat, dengan adanya model pembelajaran yang aktif dan kreatif, seharusnya siswa tidak lagi pasif saat pembelajaran. Namun kenyataannya masih terdapat siswa yang pasif, bahkan tidak berani maju di depan kelas.
Penyebabnya biasanya apa ya Ibu? Penyebabnya kemungkinan anak itu kurang percaya diri. Jadi kalau bisa dalam pembelajaran itu guru memberikan motivasi kepada siswa agar siswa itu mempunyai rasa percaya diri sehingga mampu mengungkapkan apa yang dia dapat dan berani juga untuk tampil mengemukakan pendapat. Untuk masalah yang kelima, dengan adanya sosial media yang semakin maju seperti WA, email atau lainnya, seharusnya hubungan relasi antara orang tua dan guru itu sudah berjalan efektif dan efisien. Namun kenyataannya masih belum di sekolah ini. Faktornya karena apa ya Ibu? Faktor yang utama adalah tidak semua wali murid atau orang tua murid itu mempunyai HP, dan juga terkadang mempunyai HP tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, tidak digunakan di dalam dunia pendidikan. Karena mungkin pada waktu bekerja, misalnya di pabrik, kalau sudah mulai bekerja, HP tidak boleh dihidupkan. Jadi untuk komunikasi guru dengan siswa itu menunggu sampai wali murid itu selesai bekerja, sehingga kadang-kadang ada kebutuhan yang mendadak dari sekolah untuk memberitahu ke orang tua tidak bisa langsung menanggapi. Selanjutnya, permasalahan keenam, penerapan model pembelajaran inovatif yang berorientasi pada siswa. Seharusnya siswa bisa aktif dalam pembelajaran, namun masih banyak siswa yang tidak responsif saat pelaksanaan pembelajaran. Misalnya ketika disuruh guru membawa peralatan untuk praktikum atau apa, itu siswa tidak membawanya. Itu faktornya apa ya biasanya? Saya kira faktor itu mungkin itu ya, siswa kurang memperhatikan dari apa yang telah diajarkan oleh guru, sehingga misalnya disuruh membawa peralatan, itu kadang-kadang siswa tidak mendengarkannya. Hal itu bisa dilaksanakan dengan cara guru memotivasi atau memberikan semangat kepada siswa dan menunjukkan tujuan dari praktikum atau alat yang akan dibawa itu. Jadi siswa tahu, saya disuruh membawa ini karena kegunaannya untuk praktikum ini. Jadi dia sudah punya bayangan. Kalau guru hanya sekedar memerintahkan besok pagi membawa alat ini tidak punya tujuannya, terkadang anak seusia kelas 4 belum tahu manfaatnya. Selanjutnya, masalah yang ketujuh, banyak buku ajar yang dipilih guru untuk diajarkan ke siswa, namun dengan bahan ajar berupa buku saja. Kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa masih belum tercapai maksimal. Itu bagaimana pendapat Ibu? Pembelajaran itu kan tidak hanya bersumber dari buku saja. Pembelajaran bisa bersumber dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Contoh saja di lingkungan sekolah. Sekali-kali anak diajak untuk pembelajaran di luar kelas agar anak bisa tahu persis pembelajaran yang secara konkret. Misalnya IPA, pelajaran IPA bisa diajak keluar kelas untuk praktikum apa atau mengambil barang apa yang sekiranya ada kaitannya dengan pembelajaran tadi. Kalau hanya lewat buku saja mungkin anak-anak jenuh. Nah, untuk itu kalau diajak keluar terus mencari barang yang dibutuhkan kaitannya dengan pembelajaran itu, namanya pembelajaran bervariasi, anak-anak mungkin bisa menyenangi. Untuk masalah yang ke-8,
Teknologi sudah semakin modern untuk mendukung proses pembelajaran. Namun sekolah masih belum maksimal penggunaan pembelajaran berbasis teknologinya. Itu karena apa sih? Ya, tadi sudah saya katakan, mungkin yang pertama tidak semua anak di sini karena memang kita berada di lingkungan pedesaan ya Bu ya. Mungkin tidak semuanya mempunyai HP. Terus yang kedua, mungkin bisa juga si guru dalam menyajikan pembelajaran hanya monoton, tidak menggunakan alat yang mendukung pembelajaran itu. Karena di sini memang sudah ada IT, Chromebook dan sebagainya, bisa sekali-kali dikenalkan kepada siswa agar siswa pembelajarannya bervariasi dan kelihatannya mungkin dia lebih tertarik pada hal-hal yang baru. Kiranya sudah cukup saya mendapatkan informasi dari Ibu. Terima kasih atas waktunya dan kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Ya, sama-sama, semoga tanya jawab kali ini membawa manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru di sekolah saya yang bernama Bu Siti Hoiriana Fadila SPD MPD. Berikut wawancaranya. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam. Saya mau melakukan wawancara dengan Ibu mengenai masalah yang saya angkat dan saya identifikasi sebagai masalah di sekolah. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu, sekiranya Ibu mau menjawabnya. Untuk pertanyaan pertama, dengan adanya berbagai media belajar yang menarik, seharusnya minat belajar siswa tinggi. Namun kenyataannya minat belajar siswa masih rendah. Terbukti siswa kurang antusias dalam belajar. Penyebabnya itu apa sih? Ya kalau menurut saya ya Mbak, mungkin penyebabnya pertama itu kenapa kurang menarik siswa. Mungkin media pembelajarannya itu kurang menarik, medianya tersebut kurang menarik. Nah, kemudian yang kedua mungkin dari siswanya. Siswa sekarang kan masih suka main game gitu Mbak, kurang peduli sama pembelajaran Untuk permasalahan yang kedua, dengan adanya sumber bacaan yang memadai, kemampuan membaca siswa seharusnya lancar untuk bisa membaca dengan benar dan lancar. Namun masih terdapat siswa kelas 4 yang belum bisa membaca dengan lancar. Penyebabnya itu apa sih? Mungkin kemarin kan 2 tahun, kelas 4, kelas 1, kelas 2 tahun ke belakang, kelas 3 sama 2 kan pembelajarannya daring. Mungkin dari daring itu minat siswa atau latihan membaca siswa kurang, di rumah ibunya bekerja, ayahnya bekerja, jadi siswa kurang pantauan gitu Mbak. Belum kurang latihan membacanya. Untuk permasalahan yang ketiga, metode belajar berhitung sudah semakin banyak dan variatif. Namun siswa masih kesulitan menyelesaikan soal matematika materi pecahan atau kasihan. Penyebabnya itu apa sih? Ya, pecahan kan ada soal perkalian gitu, ada temanya perkalian, mungkin dari siswa kurang menguasai tentang perkalian tersebut. Dan pecahan itu butuh media pembelajaran. Kalau memang belum ada medianya atau kurang medianya, siswa memang sulit menguasai. Untuk yang keempat, dengan adanya model pembelajaran aktif, kreatif, seharusnya siswa tidak lagi pasif,
Namun kenyataannya siswa masih pasif dan bahkan tidak berani maju di depan kelas. Penyebabnya apa? Dari siswa itu kurang pede, kurang percaya diri. Percaya dirinya itu kurang. Mungkin juga ada masalah-masalah yang lain, itu juga bisa mempengaruhi minat dia. Untuk yang kelima, sosial media kan sudah semakin maju, ada WA, ada email, ada lain-lainnya. Seharusnya komunikasi antara orang tua dan guru lancar lah, bisa berhubungan dengan lancar. Namun masih kenyataannya kok masih ada yang belum bisa berkomunikasi dengan kepala kelasnya, bahkan langsung komplain atau mengadu langsung ke sekolah, tidak lewat WA dulu. Itu karena apa ya? Mungkin gini ya Mbak, orang tua itu masih mengacu zaman dulu gitu, kalau tidak ketemu langsung dengan gurunya itu kurang mantep gitu, mungkin di situ. Tapi juga mungkin dari orang tua belum punya HP-nya masih belum Android, belum tahu grup WA atau yang lain. Soalnya di sini kan itu Mbak masih di sebuah desa pinggiran gitu, mungkin seperti itu. Kemudian nomor 5, penerapan model pembelajaran inovatif yang berorientasi pada siswa. Seharusnya siswa bisa aktif, namun masih banyak siswa yang tidak responsif. Ketika pembelajaran, misalnya ketika ada kegiatan di luar kelas harus praktikum atau apa, disuruh membawa peralatan, mereka itu banyak yang tidak membawa. Itu penyebabnya apa ya kira-kira itu? Mungkin itu Mbak, di sini kan jauh dari jangkauan perkotaan atau mungkin apa. Kalau bahan praktikumnya itu sulit didapat, ya memang tidak membawa gitu. Tapi kalau bahannya sulit gampang didapatkan, mungkin bisa membawa gitu. Kemudian masalah yang ketujuh, banyak buku ajar yang bisa dipilih guru untuk diajarkan ke siswa. Namun hanya dengan bahan ajar berupa buku saja, kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa itu masih belum tercapai maksimal. Itu penyebabnya karena bagaimana ya? Variasi dari gurunya itu kurang, berarti media ajarnya supaya diperbanyak dari berbagai sumber, bukan dari buku saja, dari media etika juga bisa, media apapun dari lingkungan juga bisa. Kemudian masalah yang ke-8, teknologi sudah semakin modern, namun sekolah masih belum maksimal penggunaan pembelajaran berbasis teknologi. Terbukti pembelajaran yang masih jarang memanfaatkan teknologi modern. Itu karena faktor apanya? Gurunya atau apanya ya? Faktornya sih banyak ya Mbak. Dari segi maaf ya, di sini kan ya waktunya terbatas gitu. Jadi ya mungkin dari pembelajaran menggunakan media, komputer atau internet itu juga terbatasi. Juga ya di sini ada Chromebook, tapi ya cuma beberapa, tapi ya sekitar-sekitarnya dulu untuk mengajari muridnya dengan berbagai variasi pembelajaran. Ya sudah, sekiranya sudah mendapat informasi banyak sekali dari Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya menjawab pertanyaan dari saya. Terima kasih ya. Sama-sama. Kali ini saya akan wawancara dengan siswa yang kedua ya. Namanya Excel. Lambaikan kamu Rasul. Nah, dia ini bermasalah terhadap hasil belajarnya ya. Hasil belajarnya masih rendah. Sekarang aku mau tanya sama Excel. Sudah siap apa belum? Kenapa kamu kok masih belum bisa membaca sampai kelas 4? Kenapa? Kamu sudah hafal ABC apa belum? Hah, belum hafal. Terus kamu di rumah ngapain? Main toh, nggak pernah belajar. Ibu kamu kemana?
ayah kamu? Nggak ada yang ngajarin? Terus kalau perkalian kamu bisa apa enggak? Kenapa nggak bisa? Kamu nggak pernah belajar ya di rumah. Makanya kalau di rumah itu belajar jangan main terus ya. Kalau diajarin guru di kelas gimana? Gurunya itu ngapain aja sih di kelas pembelajarannya? Kamu disuruh ngapain gitu? Terus disuruh mengerjakan soal. Terus disuruh apa lagi di pelajaran? Menulis. Gitu-gitu aja. Bosan apa tidak kalau pelajarannya lama? Tidak, tapi kok kamu nggak bisa membaca ya, nggak bisa berkalian juga. Ya udah berarti kamu harus sering belajar di rumah ya. Nanti suruh ngajarin orang tuanya juga, karena di sekolah cuma sebentar ya. Udah, makasih Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan mengadakan wawancara dengan salah satu siswa yang bermasalah lah dalam pembelajaran di kelas. Halo Iqbal, selamat pagi. Sudah siap atau belum diwawancara? Sekarang Ibu mau tanya, kenapa kamu kok belum bisa membaca? Gak ada yang ngajarin. Ibu kamu kemana? Ayah kamu? Kerja. Kalau materi tentang pecahan kamu kok masih sulit itu kenapa? Susah. Kamu belum hafal perkalian ya? Nanti kalau di rumah tuh harus belajar perkalian, membaca ya. Kamu kalau di rumah belajar apa tidak? Tidak. Kamu ngapain di rumah? Main-main terus. Kalau pembelajaran yang dilakukan guru itu bagaimana di kelas? Kamu diajarin apa biasanya? Diajarin, terus disuruh ngapain gurunya biasanya? Ya, terus apa lagi? Udah itu aja. Berarti gurunya kurang berinovasi dalam pembelajaran ya. Udah, terima kasih Iqbal waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah berada di lokasi rumah salah satu murid saya. Di sini saya akan mewawancarai orang tuanya langsung. Berikut wawancaranya. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya mau wawancara sama Ibu ya mengenai progres anak Ibu di sekolah SD. Ini sudah kelas 4 ya anaknya. Kenapa kok masih belum bisa membaca ya Ibu? Faktornya karena apa? Nganu Bu, kula niki kan teng nek anjing niku teng saben terus mboten nenteng wektu kangge nyinaoni bocah ngoten niku. Dadine nggih duka bocah niku mboten kopenan ngoten lah Bu. Enggak, terus niku jenengan kok mboten wonten komunikasi kalih guru kelas niku karena napa? Jenengan gadah HP napa mboten? Kula nggih mboten gadah HP ra Bu, wong kula niki nggih istilah mboten saged maos nggih. Nggih pancen mboten gadah HP, wong tiyang mboten niku lho, kula kan teng Sabin terus ngoten. Ngoten nggih Bu. Nggih, matur suwun nggih Bu wawancarane. Mun sekedap mawon Ibu.